Haleluya, saudara-saudara, salam buat kita ketemu lagi dengan saya, Pendeta John Sari Hidup Situmorang dari Bontang, saudara-saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara sehat semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama. Seberapapun kami yang hadir hari ini, karyawan PT HPU Said Tambang Damai, biarlah Engkau memberkati kami semua. Firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Kau hadir di sini. Kehadiran-Mu nyata di tempat ini, mengubahkan kami. Berkati penyampaian firman Tuhan, urapi hamba Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul Memiliki Bumi. Kita ambil Alkitab kita buka dari kitab Matius pasal 5 ayat 5. Saya ulangi, kita ambil Alkitab kita buka Matius pasal 5 ayat 5. Mungkin di handphone saudara atau mungkin di Alkitab, kita akan baca sama-sama. Yaitu khotbah di bukit, saudara-saudaraku. Dari Matius pasal 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi sama-sama dengan suara yang terbaik. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa orang-orang percaya memiliki bumi. Bumi berbeda dengan dunia. Dunia adalah sistemnya, bumi ini adalah isinya. Nah, Tuhan berkata di sini, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang percaya Tuhan izinkan atau Tuhan beri kuasa untuk memiliki apa yang di bumi ini. Ya, saudaraku, ini harus kita catat baik-baik. Berarti dengan kata lain, orang yang tidak lemah lembut, orang yang mengeraskan hati, orang yang tidak menuruti firman Tuhan, itulah penyebabnya mereka tidak memiliki apa-apa. Karena jelas dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pada waktu penciptaan manusia, itu pada hari ke-6, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya lebih jelas kita buka sama-sama Kejadian pasal 1 ayat 28. Mari buka Alkitab saudara, Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca sama-sama. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katanya di sini, berkuasalah, taklukkanlah. Jadi rupanya penguasa bumi ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sejak kapan manusia itu tidak berkuasa lagi atas bumi ini? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, hari kematian Yesus, dan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus yang kita peringati dengan Jumat Agung, itu untuk menebus kita atau menyelamatkan kita. Sehingga kuasa yang hilang daripada kita itu kembali. Nah itu harus saudara ingat ya. Jadi
Paskah kita rayakan untuk pemulihan. Apa yang dipulihkan? Kuasa yang sudah hilang sejak manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Yesus mengembalikannya lagi kepada kita dengan kematian Yesus. Jadi kembali kita berkuasa sama seperti yang dirancang Tuhan sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Jadi sampai hari ini saudaraku, di mata Tuhan anak-anaknya lah penguasa bumi ini. Penguasa bumi ini. Lalu pertanyaan, kenapa banyak orang Kristen tidak punya apa-apa? Selalu kekurangan. Hidup dalam penderitaan, kesusahan. Seolah-olah di bumi ini mereka terhimpit. Tidak punya apa-apa. Penyebabnya adalah karena tidak lembut hati di hadapan Tuhan. Bicara lembut hati di sini, kelemah lembutan di sini bukan bicara soal suara yang lembut. Tapi ini bicara hati. Hati yang gampang menurut atau gampang patuh. Apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita, disampaikan kepada kita, diperintahkan kepada kita, kita segera mematuhinya. Itu lemah lembut. Jadi saya pelajari di sini bahwa kenapa orang hidup berkekurangan, kenapa orang percaya tidak punya apa-apa, kenapa orang percaya tidak bisa memiliki kelimpahan, penyebabnya adalah karena tidak lemah lembut. Karena jelas Alkitab mengatakan di sini, berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau orang yang hatinya lembut, maka Tuhan akan izinkan dia menjadi penguasa bumi ini. Artinya dia bisa memiliki apa yang dimiliki Tuhan. Tapi kalau keras hati, maka kekurangan, penderitaan, kesusahan, itulah yang menjadi bagian. Jadi lewat firman Tuhan hari ini kita harus periksa kehidupan kita. Selama ini apakah kita sudah lemah lembut atau masih keras? Nah, saudara mungkin berkata, oh aku ini lembut. Bisa Anda cek. Nah, orang-orang yang lemah lembut, biasanya itu dia tahu hal-hal apa yang menyenangkan Tuhan, dan itu yang dia lakukan. Nah, itu yang lemah lembut. Nah, sini sekali yang terjadi, kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan, kita nggak lakukan. Justru sebaliknya, apa yang menyakiti hati Tuhan, itu yang kita perbuat. Lalu kita ingin diberkati dengan berkelimpahan, kita ingin dicukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita ingin memiliki ini dan itu. Saudaraku, memiliki bumi ini, itu tidak dosa. Karena Alkitab mengatakan orang lemah lembut akan memiliki bumi. Mazmur 112 berkata, Mazmur 112 saya akan bacakan buat saudara, juga Alkitab saudara. Mazmur 112. Ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada di dalam rumah. Bagaimana sih supaya kita perkasa, kita berkuasa? Kita memiliki harta kekayaan di rumah kita, kita punya kebajikan yang tetap selama-lamanya. Sukalah perintah Tuhan, taati firman Tuhan. Saya teringat dengan kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 dikatakan di situ. Jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat akan datang. Artinya kita nggak capek nyarinya. Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat itu. Dan ini sangat sinkron dengan Matius 5 ayat 5 tadi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan memiliki bumi. Saya percaya saudara yang ibadah hari ini di Persekutuan Orait Labora PTHPU ini sangat rindu hidupnya berkelimpahan, sangat rindu hidupnya berkecukupan.
Mungkinkah itu tercapai kalau kita selalu mengeraskan hati? Hari-hari ini banyak orang keras hati, saudaraku. Ya contohnya, saya kasih contoh lah. Pada jam ibadah, mereka tidak ibadah. Justru mungkin cari uang. Justru mereka tidur. Main sama teman. Seperti sekarang ini mungkin ada teman-teman saudara yang tidak ibadah. Mungkin mereka tidur, mungkin mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, saya mau pastikan kepada saudara bahwa orang-orang demikian adalah orang-orang yang keras. Nah, bagaimana mungkin mereka diberkati Tuhan? Contoh yang lain, Tuhan suruh mengembalikan 1/10 dari pendapatan kita. Tapi kita makan semua 100%. Lalu kita ingin diberkati Tuhan. Ya Tuhan nggak mau melanggar firman-Nya. Tuhan suruh kita mengampuni, lalu kita selalu dendam sama teman kerja, sama tetangga. Ada yang lebih parah, dendam sama istri, dendam sama orang tua, dendam sama kakak, sama adik. Bagaimana Tuhan memberkati? Tuhan suruh kita melayani, lalu kita melayani mungkin asal-asalan atau nggak mau melayani. Bagaimana Tuhan memberkati? Memang tujuan kita melayani bukan untuk diberkati, tapi itu salah satu cara kita untuk diberkati. Nah inilah penyebab-penyebab orang Kristen tidak dipercayakan Tuhan miliknya. Sehingga banyak orang Kristen kayaknya berjuang sekali untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Bahkan mungkin ya seperti teman-teman dulu berkata, kadang-kadang anak orang-orang banyak sekali dalam satu hari mereka bisa konglomerat, tapi 29 hari atau 30 hari bisa melarat. Kenapa? Setiap gaji datang habis, gaji datang habis, gaji datang habis. Nah itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu lemah lembut, kamu akan memiliki bumi. Di bumi ini, saudara bisa bayangkan apa yang ada di bumi. Ada uang di sana, ada bangunan, ada material bumi ini yang bisa Anda pakai untuk bangun rumah, bikin pondok, bikin tempat jualan, ada kendaraan di situ. Dan Tuhan bilang kalau kamu lemah lembut, kamu bisa punya itu. Tadi saya bilang bumi dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata jangan serupa dengan dunia. Bukan dibilang jangan serupa dengan bumi. Dunia ini sistemnya, bumi ini isinya. Rupanya Tuhan suka memberikan isinya kepada kita. Asal kita lemah lembut. Jangan sampai kita dicap. Ya, saudaraku, seperti perjanjian lama Israel. Kata Tuhan, dasar bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, pembangkang, pemberontak. Dan hari-hari ini masih banyak orang Kristen keras kepala, memberontak, pembangkang. Tahu kebenaran, tahu yang baik, tapi nggak mau ngerjakan. Tapi pingin diberkati Tuhan, pingin cukup semua kebutuhannya. Orang Bontang bilang boro-boro, tidak mungkin saudaraku. Nah, kita harus cek bagaimana hati kita selama ini. Apakah kita sudah lembut atau masih keras? Jam ibadah kita nggak datang atau kita datang tapi asal-asalan. Nah, itu ciri-ciri orang keras hati. Tidak heran saudaraku bisa turun-temurun miskin, turun-temurun mewariskan utang piutang. Kenapa? Tidak menuruti maunya Tuhan. Jikalau kau dengarkan suaraku dan lakukan dengan setia, berkat ini datang kepadamu. Saya tidak sedang berbicara tentang khotbah yang materialistis, tidak. Ini normal-normal saja. Karena Tuhan tadi berkata, mari kita ciptakan manusia untuk berkuasa. Tuhan kasih perintah, taklukkan, kuasai. Jadi kalau hamba Tuhan, kalau anak Tuhan bisa memiliki, menikmati berkat-berkat Tuhan, itu lumrah-lumrah saja. Asal dicari atau didapat dari jalan Tuhan. Jangan manipulasi sana, menipu ini, korupsi di sini. Mungkin itu bukan berkat. Memang tidak berkat. Itu penipuan. Tuhan berkata lemah lembut. Salah satu sifat Tuhan atau karakter Yesus yang diberitahu kepada kita adalah salah satunya adalah lemah lembut. Matius 11 dikatakan di dalam Matius 11 dikatakan di situ ayat 29 sampai 30. Belajarlah padaku, pikul aku yang kupasang. Aku ini
lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu Tuhan Yesus Maha Kuasa, Maha Ajaib, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu dahsyat dan luar biasa. Tapi sifat yang pernah terucap dari mulut Yesus, yang adalah sifatnya sendiri, dia katakan, aku lemah lembut. Sebabnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebenarnya secara manusia dia tidak mau meminum cawan atau disalibkan. Tapi dia berdoa, ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan karena kehendak, melainkan kehendak. Artinya saudara, dia punya keinginan, tapi keinginannya itu ditundukkan kepada keinginan Bapanya. Anda punya keinginan. Tadi sebelum datang ke sini, pasti punya keinginan. Mau tidur, mau enggak ibadah. Tapi kalau lemah lembut, Tuhan tahu. Dan Anda juga tahu ibadah itu bagus. Maka keinginan Anda belakangkan untuk melakukan keinginan Tuhan. Bukankah perintah Tuhan berkata di Keluaran 23-25, kamu harus beribadah, kata harus. Kalau Anda kerja di perusahaan, ada SIM perusahaan, harus pakai SIM perusahaan. Kalau nggak pakai SIM perusahaan, tidak bisa kerja. Nah saudara, Alkitab mencatat Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah. Berarti kalau nggak beribadah, nggak ada hakmu untuk diberkati Tuhan, kata firman Tuhan. Itu salah satu contoh hal yang membuktikan kita lemah lembut. Jadi kerinduan Tuhan, anak-anaknya, saya dan saudara, hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Tuhan percayakan bumi ini. Tapi kenyataan sekarang ini saudara lihat ya, mungkin Anda punya gereja denominasi tertentu di tempat Anda beribadah, terdaftar nama saudara. Kalau dikalkulasi di dalam gereja saudara itu, yang kelas menengah ke bawah, berapa orang yang hidup di garis kemiskinan? Berapa orang yang hidup di garis kemakmuran? Kerinduan Tuhan, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan kelimpahan, bukan kekurangan. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menentukan orang miskin dan orang kaya? Tidak, saudaraku. Tuhan mengingini setiap anak-anaknya memiliki kelimpahan. Itu janji Tuhan, bukan seperti janji-janji caleg ketika belum terpilih macam dijanjikan. Kalau Tuhan itu enggak punya janji-janji seperti janji-janji caleg. Yang dituliskan pasti digenapi. Itu Tuhan. Makanya bilangan 23 berkata 18-19. Aku bukan manusia sehingga aku berbohong. Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya. Mari belajar hari ini lemah lembut. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, karyawan yang terkasih. Saya sangat diberkati dengan kitab Mazmur. Saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur 20. Mazmur 20 ini luar biasa. Dikatakan begini, saya akan bacakan ayat 4-6. Sudah baca juga saudaraku ya. Mazmur 20 4-6. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu, Sela. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Segala permintaan, rancangan kita, kehendak kita, Tuhan mau berikan sepanjang itu Anda butuhkan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia. Jadi saya sering berkata kepada jemaat yang saya pimpin, sampaikan apa yang kau inginkan kalau memang itu kau butuhkan dan itu tidak dosa. Terlepas dari kamu mampu mendapatkannya atau tidak.
Sering saya katakan kalau namanya iman adalah mempercayai di luar kemampuan. Itu iman. Kalau kita masih mampu dan kita percaya, itu tidak iman namanya. Karena iman itu berbicara tentang mempercayai di luar kemampuan. Jadi tidak salah kalau saya sampaikan hari ini, Anda yang mendengarkan, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berdoa Anda menikmati segala hal. Anda menikmati berkat-berkat Tuhan selama Anda hidup di dunia ini. Asal kita patuh kepada firman Tuhan. Lembutkan hati mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Saya berkali-kali membaca kitab Ayub. Saya ulangi, saya bukan berkhotbah tentang khotbah materialistis, tidak. Ini bicara kenyataan. Coba Anda buka dalam kitab Ayub pasal 1. Kalau memang Tuhan tidak menghendaki kita berkelimpahan, kenapa Tuhan tuliskan Ayub ini, kisah Ayub ini? Saya akan bacakan kisah Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub itu saleh, takut akan Tuhan, dan orang terkaya. Wow, saleh, takut akan Tuhan, orang terkaya. Nah, yang banyak hari ini kaya tapi tidak saleh, tidak takut akan Tuhan. Nah, Tuhan mau memberkati kita semaksimal mungkin asal kita takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saleh dan jujur. Bukankah Tuhan berkehendak kita saleh dan jujur, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan? Orang-orang yang lembut hati dia akan segera buang dosanya, buang keburukannya, dia tidak membela dosanya. Kalau saudara yang mendengarkan ini ada yang sakit hati, segera buang. Ada yang selingkuh, buang. Nah, hidup perzinahan, tinggalkan. Itu lemah lembut. Jangan katakan, wah teman-temanku juga banyak mengerjakannya. Kalaupun masuk neraka sama-sama lah. Hati-hati, jangan main-main. Neraka itu bukan tempat yang mengenakan. Saudaraku, jangan kita karena belum ke sana, kita pikir ringan aja. Belum Anda ke sana. Ngeri neraka itu. Daniel berkata, di sana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati-mati. Jangan main-main dengan dosa. Jauhi kejahatan. Si Ayub ini dikasih Tuhan kekayaan, kemakmuran. Tapi lihat, terlebih dahulu ditulis ayatnya, ia saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kejar dulu perkenanan Tuhan itu, maka Tuhan percayakan bumi ini, Tuhan berikan kekayaan seperti Ayub ini. Satu lagi saya kasih contoh kepada saudara-saudara ya, supaya karyawan PT HPU Said Tambang Dam memiliki pola pikir yang benar hari ini mengenai kehidupan sekarang. Karena banyak orang berpikir aku ditakdirkan miskin, orang kaya sudah ditakdirkan kaya. Bukan. Setiap orang melembutkan hati diberikan Tuhan menikmati kelimpahan. Kejadian pasal 24 ayat 34. Mari kita buka Kejadian pasal 24 ayat 34. Wow. Anda di sini adalah orang-orang yang diberkati mulai hari ini. Dimulai dari sini dulu pola pikir ini. Jangan sampai ini setuju dengan kemiskinan. Kejadian 24 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan budak perempuan, unta dan keledai. Abraham kaya.
Karyawannya berkata, Tuanku itu kaya. Tuhan memberkati dia dengan kambing domba, lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dulu budak laki-laki dan perempuan, sekarang itu disebut namanya karyawan. Ini Abraham, bukankah Galatia pasal 3 berkata bahwa berkat Abraham itu menjadi milik kita. Kita diwariskan berkat Abraham. Berkat Abraham yang luar biasa, ada 3 macam. Berkat rohani, hidup kekal, ya karakter Yesus menjadi miliknya. Berkat badani, tubuh sehat, panjang umur. Kemudian berkat rohani, berkat materi, hidup berkelimpahan. Luar biasa Tuhan berikan berkat itu kepada Abraham. Jadi kita juga sebenarnya berhak menerima janji itu. Berkat itu. Di dalam Galatia pasal 3 dikatakan ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi alasan apa saudara setuju dengan kemiskinan? Alasan apa saudara setuju dengan selalu kekurangan? Saya berdoa dari sini, lewat media ini, lewat akun YouTube ini, Anda semua harus berubah cara berpikir. Sejak saya tahu firman Tuhan ini, saya punya mental, bukan lagi mental pengemis, meminta-minta. Mental bahwa saya ini pemilik dunia ini, pemilik bumi ini. Tuhan titipkan bumi ini sama saya, Tuhan berikan bumi ini untuk bisa saya kelola. Luar biasa saudara. Mari sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tak patuhi firman Tuhan. Ini 2 contoh saya berikan kepada saudara. Masih banyak contohnya. Saudara tahu, pernahkah saudara pikir 12 murid Yesus, tambah Yesus berarti 13. 3 tahun setengah mereka melayani kemana-mana. Biayanya dari mana? Saudara pernah tahukah biaya Tuhan Yesus dari mana pelayanannya? Kita nggak pernah berpikir tentang itu. Coba bayangkan istri Petrus biayanya apa, anak-anaknya. 12 itu kan kalau nggak salah semua sudah pada menikah. Ya mungkin mereka punya istri, punya anak. Apakah setelah mereka ikut Yesus, lalu biaya kehidupan mereka dibiari cari sendiri? Tidak. Lukas 8 ayat 1-3 saya akan bacakan kepada saudara. Tuhan mau kita diberkati. Tentunya berkat itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Rombongan siapa? Rombongan Tuhan Yesus. Dibayar oleh orang-orang perempuan-perempuan kaya. Tentunya Yesus dan murid-muridnya butuh dana untuk melayani. Siapa yang support? Orang-orang yang punya berkat. Nah saudara, kalau diberkati Tuhan, support pelayanan. Kalau memang berkat itu diberikan pada kita, tujuannya untuk bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, miliki mental yang sesuai firman Tuhan. Kalau kita lemah lembut, maka Tuhan memberikan kita bumi ini. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekurangan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang hidup selalu dalam penderitaan. Mungkin penderitaan karena menginjil, oke lah. Penderitaan karena melayani, oke lah. Tapi kalau penderitaan karena sakit, penyakit, kekurangan uang, wow, kalau bagi saya itu bukan bagian saya. Saya percaya firman Tuhan ini menggugah hati saudara, mendorong hati saudara untuk memiliki pemikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati, kita bisa ketemu di waktu yang lain lagi sebelum saya akhiri firman Tuhan ini. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini, kemudian kita doakan PT HPU, Said Tambang Damai, kita doakan Provinsi Kaltim, bangsa ini tentunya kita doakan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini, yang memberkati, mengubahkan cara berpikir kami.
Firman-Mu berkata berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi pun Tuhan percayakan terlebih-lebih kebutuhan kami di dunia ini. Bagi yang sudah menikah kebutuhan seluruh anggota keluarga. Yang belum menikah kebutuhan rencana pernikahan mereka. Dan semua kebutuhan yang lain. Tuhan pasti cukupkan bakal limpahkan. Berkati semua karyawan PT HPU. Saya Tambang Damai baik Kristen maupun non-Kristen. Secara khusus Tuhan yang Kristen Tuhan memberkati. Terlebih khusus lagi yang datang beribadah hari ini. Tuhan berkati mereka. Biar berkat firman Tuhan ini mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh manajemen PT HPU. Tuhan memberkati semua. Keberadaan tambang ini Tuhan, Kau memberkati di Kalimantan Timur menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Tuhan. Seluruh manajemennya Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan Indonesia tercinta. Kedamaian ilahi mengalir untuk bangsa kami. Kebijakan-kebijakan pemerintah biar semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Tuhan, aku berdoa khusus Tuhan, Persekutuan Orait Labora, PT HPU, Tuhan memberkati semua pengurus, bahkan semua anggota yang ada di dalam. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan urapi dengan dahsyat, sehingga memberikan arahan yang benar, menyampaikan kebenaran yang memerdekakan dan mengubahkan hidup seluruh karyawan PT HPU, secara khusus Tuhan Yesus, orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Berkat-Mu mengalir atas kami semua. Kami percaya Tuhan menjadi penolong yang setia bagi kami. Semua anak-anak-Mu berubah cara berpikirnya mulai hari ini bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan mengelola bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis tidak berkuasa mengganggu seluruh karyawan PT HPU. Tidak berkuasa mengganggu kesejahteraan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semua. Salam dari saya, dari istri dan anak saya dan seluruh jemaat yang saya gembalakan. Sampai ketemu di waktu yang lain. Tuhan memberkati. Salam.